Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi kepada saya. Saya bersyukur diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Pada saat ini saya akan membagikan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia pasal 9 ayat 23 dan 24 berkata demikian. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, kebenaran di bumi. Sungguh, semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, saya telah memberikan tema yaitu mengenal Allah, hal yang paling indah. Sekali lagi, mengenal Allah, hal yang paling indah. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, surat ini ditulis oleh Yeremia sendiri dan ditujukan kepada bangsa Israel pada saat itu. Yeremia dipanggil pada masa mudanya dan Tuhan memakainya untuk sangat luar biasa ketika dia memimpin bangsa Israel. Yeremia sempat menolak apa yang dikatakan Tuhan karena dia tidak pandai berbicara, tidak pandai untuk ngomong kepada bangsa Israel, tetapi Tuhan memakainya, Tuhan memberikan kekuatan kepada Yeremia untuk memimpin bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana kita harus mengenal Allah, hal yang paling indah, kita akan menjauhkan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Ada 3 poin yang saya bagikan untuk kita lebih mengenal Allah, supaya kita menjauhkan itu di dalam kehidupan kita. Yang pertama, janganlah bermegah karena kebijaksanaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali orang bermegah karena kebijaksanaan, merasa apa yang dilakukan itu benar, dan ketika setiap keputusan yang mereka ambil harus disetujui oleh orang lain, walaupun orang lain itu tidak setuju. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, seringkali kita tidak meminta hikmah dari Tuhan. Seringkali kita tidak meminta hikmah dari Tuhan, seringkali kita membuat diri kita lebih pandai daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang dimaksud oleh Yeremia di dalam kehidupan kita supaya kita bisa mengenal Allah, hal yang paling indah, yaitu menjauhkan diri kita dari segala hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Orang Israel selalu menganggap dirinya lebih bijak daripada apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Orang Israel lebih mengandalkan segala sesuatu, segala hikmah yang Tuhan berikan kepada mereka tanpa bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, ada sering banyak orang sekarang ini yang mengandalkan hikmah akal budi mereka tanpa memberikan hal yang paling indah kepada Tuhan, tanpa mengetahui apa yang dimaksud Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ayub 28 ayat 28 berkata, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhkan kejahatan itulah akan budi. Jadi ketika kita takut akan Tuhan, itulah adalah hikmah yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan kita, dan menjauhkan kejahatan itulah akal budi kita. Artinya kita mendapatkan kebijaksanaan di dalam kehidupan kita karena kita punya hikmah. Salomo mempunyai hikmah. Dia mempunyai hikmah yang luar biasa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ketika kita mengambil kebijaksanaan di dalam kehidupan kita, mari kita mengambil sesuai dengan apa yang diberitakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan dengan keinginan kita sendiri, bukan karena kita pintar, karena kita hebat, karena kita mempunyai akal yang luar biasa, kita mempergunakan hikmah itu seakan-akan kita yang memiliki sendiri.
Di Yakobus pasal 3 ayat 13 berkata, "Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup baik menyatakan perbuatan oleh hikmah yang lahir dari lemah lembut." Jadi artinya ketika kita mempunyai hikmah, ketika kita mempunyai akal yang sehat, kita akan mempunyai kelemah lembutan yang kita berikan kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, itu hal yang paling indah di dalam kehidupan kita ketika kita menjauhkan hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Yang kedua, janganlah bermegah karena kekuatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kadang orang selalu membanggakan dirinya sendiri di hadapan orang lain, merasa dirinya yang paling kuat. Dan itu yang dilakukan oleh orang Israel, selalu merasa kuat di hadapan Tuhan. Bahkan mereka kadang melupakan Tuhan, mereka lebih menyembah berhala daripada menyembah Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, seringkali di zaman sekarang ini mereka selalu menganggap dirinya yang paling kuat daripada Tuhan, lebih utama daripada Tuhan, lebih utama mengandalkan kekuatan, mengandalkan kehebatan mereka daripada mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud Tuhan? Janganlah bermegah karena kekuatan. Karena kekuatan itu bukan berasal dari diri sendiri, tetapi berasal dari Tuhan. Kekuatan kita bukan berasal dari diri kita, tetapi berasal dari Tuhan. Kita kuat karena Tuhan. Kita bisa karena Tuhan. Kita bisa melakukan segala sesuatu karena Tuhan, bukan karena kehebatan kita sendiri. Kalau bukan karena Tuhan, kita tidak bisa. Yesaya pasal 45 ayat 24 berkata, sambil berkata keadilan dan kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Semua orang yang telah bangkit amarahnya terhadap dia akan datang kepadanya dan mendapat malu. Jadi, kita mempunyai kekuatan hanya ada di dalam Tuhan. Jangan bangga kalau kita mempunyai kekuatan. Ketika kita mempunyai segalanya, kita akan mendapatkan malu. Itu yang dibilang Yesaya di ayat 45 ayat 24 ini. Mendapat malu, amarah, mendapat malu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita memiliki kekuatan itu berasal dari Tuhan. Jangan bermegah karena kekuatan. Ketika kita mau mengenal Tuhan yang paling indah, kita akan menjauhkan segala hal tersebut. Kita tidak bermegah karena kekuatan kita, tetapi kita bermegah karena Tuhan. Di Efesus pasal 6 ayat 10 berkata, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Bukan kekuatan diri sendiri, tetapi dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, bukan kekuatan kita sendiri, tetapi di dalam Tuhan kita mempunyai kekuatan. Jika Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan mempunyai kekuatan pada saat ini, bersyukur bahwa Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Jangan kita seperti orang Israel, ketika Tuhan memberikan kebebasan, kekuatan yang Tuhan berikan, malahan mereka melakukan sewenang-wenangnya. Kita mempunyai kekuatan dari Tuhan. Yang ketiga, janganlah bermegah karena kekayaan. Seringkali kekayaan yang paling utama, prioritas yang paling utama di dalam dunia ini, seringkali merasa uangnya yang paling banyak di dunia ini. Seringkali kita tidak mempedulikan orang lain, orang-orang miskin, karena kita merasa lebih kaya daripada mereka. Bahkan seringkali menindas orang-orang yang lemah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kekayaan telah ditujukan kepada orang Israel oleh Tuhan.
Mereka kaya, tetapi mereka sering melupakan Tuhan. Mereka sering melupakan ajaran yang diberikan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan itu yang sering kita lihat pada saat ini. Kekayaan menjadi prioritas pertama di dalam kehidupan orang. Kekayaan merupakan salah satu hal yang paling indah di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang dimaksud Tuhan? Kekayaan itu hanya sementara saja. Tidak juga bisa menjamin keselamatan kita. Tidak bisa menjamin nyawa kita. Karena kekayaan hanya sementara saja. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Bapak Ibu, seringkali kita melakukan hal-hal yang bodoh di luar Tuhan karena kita mempunyai kekayaan, mempunyai uang. Kita bisa beli apa saja, kita bisa ambil apa saja. Tetapi apa yang dimaksud Tuhan? Di Timotius pasal 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi bukan karena kamu kaya, bukan karena kita kaya, kita bisa melakukan apa saja keinginan kita. Bukan karena kita mempunyai segalanya, kita bisa menindas orang-orang yang lemah. Kita bisa mengejek orang-orang yang miskin. Tetapi kita harus bersyukur ketika kita mempunyai kekayaan itu. Kita bersyukur bahwa Tuhan menitipkan kekayaan itu di dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan kekayaan itu di dalam hidup kita. Bagaimana kita mengenal Tuhan yang paling indah? Kita harus menjauhkan hal tersebut. Jangan bermegah karena kekayaan, tetapi kita harus bermegah karena Tuhan. Karena kita harus bermegah di dalam Tuhan, bukan karena kekayaan. Artinya kalau kita mengenal Tuhan yang paling indah, kita harus benar-benar mengerti apa yang dimaksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, orang yang selalu mengumpulkan harta di dunia ini tidak akan kekal. Tidak akan mengalami suatu hal yang paling indah di dalam kehidupannya. Bahkan seringkali kekurangan. Tetapi kalau kita mengumpulkan harta di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan segala sesuatu kekayaan di dalam Tuhan, bukan di dalam dunia. Di Matius pasal 6 ayat 19 berkata, janganlah mengumpulkan harta di bumi mengaut dan kerah merusak. Artinya kekayaan di bumi ini tidak akan kekal, tapi kekayaan di dalam Tuhan akan kekal untuk selamanya. Jangan juga kita mempergunakan kekayaan kita untuk kepentingan diri sendiri. Jangan juga mempunyai segala sesuatu kita akan mengutamakan diri sendiri. Tetapi kekayaan apapun yang kita miliki, mari kita memberikannya untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Karena Tuhan yang memberikan segala sesuatu itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, mengenal Tuhan hal yang paling indah. Ini adalah salah satu mendorong untuk memberikan motivasi di dalam kehidupan kita. Seorang Yeremia dipanggil Tuhan untuk memimpin bangsa Israel untuk mengenal Tuhan. Karena dia tahu bahwa ketika mengenal Tuhan, hal yang paling indah di dalam kehidupannya, hal yang paling utama di dalam kehidupannya. Ketika kita juga mengenal Allah, mengenal Tuhan lebih dalam, itu hal yang paling luar biasa. Mengenal Tuhan lebih dari kekasih kita, lebih dari saudara kita, lebih dari keluarga kita. Artinya lebih dari segalanya, kita mengenal Tuhan paling dalam. Artinya memahami, mengerti apa yang dimaksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di ayat yang terakhir itu berkata,
Tetapi siapa yang bermegah, baiklah ia bermegah karena berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Luar biasa. Kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengenal Tuhan ketika kita memahami dan mengerti apa yang dimaksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini adalah dorongan bagi kita. Ini adalah suatu motivasi bagi kita. Ini adalah suatu hal yang paling penting bagi kita. Seorang Paulus ketika dia menganiaya orang-orang Kristen, bahkan dia tidak suka orang Kristen, ketika dia berjumpa kepada Tuhan, dia sangat senang sekali. Dia sangat merasa indah di dalam kehidupannya karena dia mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan, kita bisa mendapatkan sukacita yang besar. Sukacita yang lebih besar daripada sukacita yang diberikan oleh dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita terus memberikan hal yang paling indah kepada orang-orang, supaya mereka mengenal siapa yang memberikan itu, siapa yang memberikan hangatan yang baik itu. Jadi artinya kita memberikan hangatan yang baik kepada orang-orang karena kita mengenal Allah yang paling indah di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, penting sekali bagi kita sekarang ini untuk memperkenalkannya dengan penuh keberanian, sehingga kita dapat menyampaikan kebenaran tentang Kristus di dalam kehidupan kita. Artinya ketika kita mempunyai keyakinan, keberanian di dalam Tuhan, maka kita akan menyampaikan kebenaran di hadapannya. Kebenaran yang kita terima kepada orang lain. Ini adalah dorongan bagi kita, motivasi bagi kita untuk memberikan segala sesuatu kepada Tuhan. Bahwa kita memahami dan mengenal Dia. Walaupun dalam rasa ketakutan, kita bisa memberikan contoh di dalam kehidupan kita. Seorang Yeremia yang takut, tetapi Tuhan memakainya. Begitu juga kita pada saat ini. Mungkin kita akan takut, tidak berani untuk memberikan kebenaran kepada orang lain. Mari kita mempunyai keyakinan di dalam Tuhan. Karena kita percaya bahwa keyakinan hanya ada di dalam Tuhan. Keyakinan hanya berasal dari Tuhan, bukan berasal dari diri sendiri. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, hal yang ketiga tadi yang saya sampaikan jangan ada di dalam kehidupan kita, supaya kita mengenal Tuhan lebih dari segalanya. Mengenal Tuhan hal yang paling indah di dalam kehidupan kita ketika kita benar-benar menjauhkan hal yang ketiga. Jangan kita bermegah karena kekuatan, jangan bermegah karena kebijaksanaan, jangan bermegah karena kekayaan. Tetapi apa yang dimaksud Tuhan, bermegahlah karena kau mengenal aku. Bermegahlah karena kita memahami dan mengerti apa yang dimaksud Tuhan. Bukan dunia yang memberikan keadilan kepada kita, tetapi Tuhan sendiri yang akan memberikan keadilan di dalam kehidupan kita. Keadilan hanya di dalam Tuhan, dan kebenaran hanya ada di dalam Tuhan, bukan dari diri sendiri. Demikianlah firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Semoga firman ini bermanfaat bagi kita. Shalom.